Jadi begini Pak Kardi, karena Pak Kardi meminta diantar ke gunung untuk mengambil air yang biasa saya katakan Tirtamas, tetapi mintanya yang masih murni, jadi kan harus ke gunung. Tapi karena saya punya kan lebih baik ambil punya saya saja yang masih murni. Alhamdulillah. Berarti ini memang harus yang masih murni ya? Bener. Ya karena mohon maaf nih Pak Kardi, mungkin Pak Kardi juga udah tahu ya bahwa saya di sini juga menjual air tersebut, cuman sudah disuling dan rasanya juga udah nggak murni lagi. Insya Allah itu juga bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Lah di sini pertanyaan saya, karena tadi Pak Kardi bilang bahwa air biasa sudah dicoba untuk mengobati Mas Eko, tapi tidak sempurna. Akhirnya mencari air yang murni itu. Apa mungkin ini nanti Mas Eko bisa sembuh dengan air itu, sedangkan air itu menurut saya air biasa juga loh. Saya yakin bahwa air itu bisa untuk mengobati Mas Eko. Karena apa? Menurut keyakinan saya, air itu masih dalam air murni. Jarang-jarang disentuh orang. Iya benar. Penyakitnya Mas Eko kan bukan penyakit biasa, cuma secara bahasa itu penyakit medis. Ya, ini kan sedang ini memang bisa medis non medis bisa, tapi harus didoain dulu. Oh berarti gini ya Pak Kardi. Ibaratnya Mas Eko ini terserang dua penyakit lah ya, kita katakan seperti itu aja. Medisnya iya, non medisnya iya. Iya benar. Tetapi untuk menyembuhkan yang non medis itu membutuhkan air itu, tetapi didoakan dulu. Harus didoain dulu. Oh jadi nanti kira-kira fungsinya itu untuk apa? Ketika air Tirtamas yang masih murni didoakan, itu fungsinya untuk apa ke ekonya itu? Sebenarnya gini, air itu kalau yang istilahnya kalau didoain, menurut keyakinan saya itu hanya untuk menetralisir, untuk membersihkan pengaruh-pengaruh jahat atau istilahnya makhluk halus yang sifatnya mengganggu bisa lepas. Dengan air ini? Ya insya Allah itu bisa. Tapi kalau cuma kok sakit biasa nggak usah didoain. Tapi menurut keyakinan orang kan tetap doa, tetap doa. Tapi gini loh Pak Kardi, kan saya tahu lah Pak Kardi juga pasti ilmunya lebih tinggi dari saya, secara umur juga udah lebih tua. Kenapa seorang Pak Kardi kok bisa yakin sekali dengan air itu? Berarti kan air itu apakah bukan air sembarangan atau gimana? Ini Mbak Poso. Saya waktu ngatasi Mas Eko itu gagal, saya katakan gagal, enggak sempurna lah dalam kesehatan. Semalam itu saya mendapatkan petunjuk harus mengambil air yang masih murni. Saya kepikiran jenengan dong. Jenengan kan punya waktu itu mengambil. Keinginan saya waktu itu kalau Mbah Wongso tidak ada, mau datang mengambil maksud saya, menemani saya. Oh berarti di sini ini ya teman-teman ya Mas Redi. Sebenarnya Pak Kardi menelepon saya, yaitu salah satunya ingin bertanya di mana sih mengambil airnya. Dia mau mengajak saya untuk mengambil. Iya benar. Namun karena di sini saya punya, untuk apa kita ke sana ya? Kan jauh. Lagian kondisi Mas Eko juga kan bisa dikatakan gawat. Mending nanti pakai air yang ada di rumah saya saja. Sebenarnya saya bawa Pak Kardi. Oh, ya syukur-syukur. Tapi ini yang sudah disuling. Gak Jadi apa-apa. mungkin nanti saya pulang dulu, ambil yang masih murni. Ya nggak apa-apa lah, penting Ya kan? gini Mas Mbak Poso. Yang penting tuh Mas Eko cepat sembuh lah. Ya. Ya nanti saya akan, kalau nanti saya telepon tim saya untuk menyusul sini mengambil yang masih murni. Kira-kira Pak Kardi ini butuhnya seberapa dulu? Gini, secukupnya saja dulu. Secukupnya saja. Kok semuanya kok sudah cukup sudah. Oh iya. Ya udah aja. Ya udah, mungkin Ini berarti nyuruh iya, teman saya Mas Doble atau Caplang nanti suruh ke sini. Langsung telepon saja ya kali ya. Telepon biar lebih cepat lebih baik. Udah, dihubungi nanti aja. kalau airnya udah kan kita langsung Iya. ngomongin Mas Eko. Iya, benar. Berarti ini tutup aja dulu ya.
Iya. Ya udah, teman-teman matikan dulu. Ayo Mbak, udah saya nyalain. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi setelah tadi obrolan di rumahnya Pak Kardi. Dan tadi Cabang sudah nganterin air Tirtamas, tetapi air Tirtamas yang masih murni, yang belum disuling. Nah, karena Pak Kardi meminta air tersebut, jadi ya tadi Cabang nganter ke sini. Oh, iya. Dan setelah tadi diantar ke rumahnya Pak Kardi, kita langsung menuju ke sini. Tinggal menunggu Pak Kardi yang sedang mendoai air tersebut. Ini keadaan Mas Eko seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan. Ini saya sih baru lihat juga ya, ternyata Mas Eko keadaannya seperti ini, kayak orang gelisah, nggak bisa diem. Itu kesakitan atau gimana ya, Mas Eko? Tahu. Yang lebih tahu Pak Kardi sih ya. Dan di sini Pak Kardi juga sedang mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa tersembuhkan ya. Sepertinya sosok yang memasuki tubuh Mas Eko tuh terlalu ini ya, sakti atau gimana ya Mbak? Mbak Pongso bisa merawang atau sosok? Ya kalau kita pakai logika saja ya, ini kan awalnya ketemu sama Anjani yang palsu. Ya mungkin dari situ. Gimana Pak Kardi udah? Ini Mas Mbak Pongso, ini saya mendapatkan Kayak jaluk apa? petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Iya. Ini kalau Mas Eko cepat sehat, putus hubungan dengan penyakit nyata dan penyakit yang tidak nyata. Karena penyakit itu penyakit hati yang ada di tubuh Mas Eko yang tidak nyata, berarti ada pengaruh-pengaruh yang lainnya. Iya. Nah, ini untuk gambaran atau petunjuk yang saya dapat dari Yang Maha Kuasa, ini dingin. Apa? Gimana Mas Eko? Terus sebagian tubuhnya diusapi dengan air ini. Insya Allah Mas Eko lepas mau Nanas. Pucat sekali loh Mas Eko tuh, mulutnya sampai seperti itu ya. Tahu lah ini yang pengaruh-pengaruh Panas. Tapi ketakutan. Tapi kita biasanya. tunggu saja teman-teman ya. Ini Mudah-mudahan air itu bisa. nanti bawa ke langsung. Nanti saya minta gelas dulu. Cuman ini mohon maaf ya, ini saya jelaskan sekali lagi ya. Takutnya Ya, teman-teman. yang sudah membeli Tirtamas takutnya dikira ini bisa juga untuk mengobati orang yang seperti ini. Jadi ini air Tirtamas, tetapi yang masih murni, yang belum disuling. Belum. Hanya saja di sini dikasih doa sama Pak Kardi untuk mengobati Mas Eko yang sedang kayak orang kesurupan. Ya benar. Nah, jadi nanti takutnya teman-teman yang juga membeli air Tirtamas Iya. untuk mengobati orang seperti itu kan tidak bisa. Ya. Nah, itu kan hanya untuk medis. Kalau ini udah bisa untuk non medis, nanti dicoba untuk teman Iya. ya. Udah cepet-cepet ambil gelas atau gimana Pak Kardi? Biar saya aja Pak Kardi tetap di situ. Saya karena saya khawatir banget Mbak Pongso. Takutnya lama ini nggak sembuh. Cuma kita ini anak-anak saja udah saya Iya, suruh keluar dulu. Takutnya Mas Eko. resek Mas. Iya, takut Ini langsung luka atau gimana? Ini Efeknya dulu teman-teman. sampahnya banyak separuh dulu. Nanti sisanya buat ngoleksi Itu badan. Anu panas apa Mas? Panas. Ya hawanya Tutup panas. ya, ditutup lah, ditutup malu. Jangan jauh Mas. Berjam dayak ya. Iya. Ngomong sendiri. Bismillah. Baca doa biar cepat sembuh. Anu Mas Mom, ini Pak Kardi tolong Tolong bareng-bareng. Itu belum diminum saja udah. Nah, ini pengaruh Ayo. pengaruh ini Ya, Bang. yang istilahnya. Ya, Bang. Duduk. Duduk. Manut. Ya, Bang. Duduk. Tadi aja tenang-tenang saja loh. Kita kan biar gampang kita kan. Manut. Nah. Kita kan ini memang buat kontrol. Nanti saya yang matok. Ini dijaga Itu kan kita kan. Kalau bersih apa? Sudah, saya ini bareng-bareng saya akan Di baca-baca doa. ditampen. Saya baca-baca
Nanging salok. Nurut. Man, minum. Ayo, minuman. Buka mulutnya, buka. Cepet, Pak. Langsung. Kepalanya Mas, kepalanya. Lagi wis nginum. Urung. Nah. Kepalanya langsung nanti kepalanya. Kayaknya bisa. Bantu mau keluar enggak? Pak Tati, ya keluar. Ini keluar nih. Dikelarin aja, dikelarin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Ini siapa? Hah? Apakah jenengan yang tadi di dalam tubuhnya Mas Eko? Benar, udah benar yang ditanya tuh. Yang saya masukin ke dalam tubuhnya Mas Eko hanya air biasa yang sudah dikasih doa. Kenapa kamu mau jadi takut? Kenapa? Saya sudah masuk ke dalam aliran darah. Kenapa masih saja saya bisa kalian gunakan? Benda apa itu yang kalian masukkan ke dalam rangka ini? Itu air biasa yang sudah dikasih doa. Jadi gini aja Mas Pak Koso. Kenapa? Ini kan nggak terlalu masuknya ke dalam. Ini nggak usah diminumkan. Iya. Pak. Kenapa kamu masuk ke dalam tubuhnya itu kenapa? Hah? Kenapa? Kalian mengusirku. Iyalah, Saya saya sudah betah di dalam tubuh. Nggak boleh. Kenapa kamu betah? Kenapa kamu suka sama dia? Ya. Nih, kamu tadi sudah merasakan ketika orang yang meminum air ini, kau bisa keluar. Apa kamu Saya mau tidak senang? mengganggu raga ini. Saya hanya ingin menempati. Tidak boleh. Raga ini. Ya udah, kamu masuk lagi kalau boleh. Saya tidak merusak. Saya tidak mengacau. Ayo, masuk lagi. Masuk, silakan. Silakan. Masuk, silakan masuk. Silakan. Silakan. Kalau berani masuk, Ayo bisa masuk silakan. mending kamu Kalian pulang. mengizinkan saya masuk ke Silakan. Ya, ini Mengusirkan. Ya, silakan masuk. Ya makanya sekarang, kalau kamu bisa masuk kembali, silakan. Saya tidak akan mengusir Yang ini ini. sudah dibandengi dengan kekuatan air yang bersihkan. Ayo masuk. Ayo kalau bisa masuk. Ayo masuk. Ayo. Nah, gimana? Bisa apa enggak? Nah, sekarang bisa enggak? Sekarang gini aja, saya nggak mau berdebat dengan kamu. Sekarang gini aja, kamu jangan ganggu anak ini lagi. Kamu jangan ganggu siapapun. Putra, lagi main. Saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin bersemayam. Ayo Oke, mas, kamu dengarkan ini. Ayo mas. Kamu dengarkan saya. Kamu tidak mengganggu dia, tetapi dengan kamu berada di dalam tubuhnya dia sudah tidak seperti Eko lagi. Dia belum merestui. Kekuatannya masuk tubuh mas. Ya, karena dia tidak mau kamu masuk ke dalam tubuhnya, makanya dia tidak merestui. Saya menyukai ragam. Tidak boleh, makhluk tadi. Ya, dia tidak mau. Kenapa kamu Tidak boleh. Dia tidak mau tuh. Saya ingin menguntungkan. Tidak bisa. Sekarang ini, dengarkan saya ini. Kau tadi sudah saya izinkan untuk masuk saja tidak bisa. Sekarang saya pengen ngomong baik-baik. Kamu mau pergi dan jangan ganggu manusia selamanya, atau mau saya Musnahkan. musnahkan kamu. Ais,
buang air sama buang air tidak bisa. Sehingga saya bisa masuk. Tidak bisa. Kamu Saya sudah membuka. Kamu mau Silakan ini. Silakan kalau bisa. Silakan. Terus kapan terus? Biar atur kalian ini nggak mau diajak baik-baik masalahnya. Hah? Sini. Kalau berani ayo masuk. Hah? Hah? Lagi-lagi. Ampun. Keluar. Apa? Ais. Kondisi saya banget. Ais ning omah kae. Aman tenang wae. Ayo lagi main. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wis sehat. Alhamdulillah. Ya. Kurang ini ku mau beri ya, Pak. Hah? Ini mau beri. Perih. Ya, mestilah perih. Ayo Pak Hadi duduk ini biar kelihatan. Ayo, Mas Imam udah Kalau buat. semua ini Mas Eko. Mas Eko gimana, Mas? Mas. Mas Eko kan masih Biarin Ais itu. Hah? Biarin Ais. Mau kita gak bingung. bingung ya? Bingung. Bingung, kalau emang bingung Pak. Permasalahannya kayak gini kan ya sakit disembuhkan juga sulit Pak. Merasa sulit. Alhamdulillah saya mendapat Mas Wongso cepat kesini. Ternyata Mas airnya masih ada. Syarat yang saya butuhkan sudah dapat. Ini Mas Eko sudah kembali sehat. Nanti biar nampak hati sesuai ya. Cuma di sini saya sih takutnya salah paham nih ya Pak Hadi. Diterangkan supaya teman-teman biar tahu. Jadi ini memang air Tirtamas, namun yang masih murni, yang belum suling. Ya, air. Ini saya takutnya teman-teman salah paham ya. Saya kira dari Tirtamas untuk menyembuhkan yang non medis. Nah, jadi ini karena bisa menyembuhkan non medis karena sudah dikasih doa oleh Pak Kardi. Dan nanti untuk karena air ini sudah berfungsi untuk menetralisir orang, jadi nanti mungkin bisa disimpan dulu. Siapa tahu nanti membutuhkannya lagi ya. Begitu Mas Eko. Jadi buat Mas Eko juga ini air Tirtamas tapi yang masih murni. Ini alhamdulillah setelah dikasih doa sama Pak Kardi, Mas Eko sembuh. Jadi kemarin itu udah dicoba pakai air biasa, dikasih doa. Doanya juga yang biasa untuk menyembuhkan orang, tapi tidak berhasil. Alhamdulillah Pak Kardi menelepon saya meminta air Tirtamas yang masih murni. Nah ini air Tirtamas yang masih murni, yang belum disuling. Rasanya juga mungkin ya sama kayak air biasa. Jadi nanti disimpan dulu, takutnya ada yang membutuhkan. Nawong, atau repot nawong ini berapa caplang, tetap imut paling anak, banyu, ngerako. Jadi saya membawa air yang ini. Bulan tetap aku. Ini saja Mas Bang Wongso diterangkan untuk semuanya yang bisa menggunakan Tirtamas ya, supaya tidak salah paham. Iya, ya mudah-mudahan sini teman-teman tadi saya ngomong begitu udah paham ya. Intinya ini bisa menyembuhkan orang yang misalkan kesurupan atau gimana terlihat lah, gangguan lah. Terkena gangguan, insya Allah bisa membersihkan. Tapi ini yang masih murni teman-teman ya. Jadi yang saya jual itu tidak seperti itu. Nanti jangan teman-teman ada orang kesurupan dikasih minum air Tirtamas itu nggak bisa. Iya. Cuman airnya memang sama, hanya saja udah disuling sama belum disuling. Ini aja cuma ini nanti buat Mas Eko. Cuman nanti kalau misalkan kok Pak Kardi ada tamu misalkan tiba-tiba gara-gara nonton video ini pengen kan Pak Kardi harus siap. Iya. Itu kan Mas Eko. Siapapun saudara-saudara saya yang di mana saja yang membutuhkan itu jangan sampai salah paham. Tirtamas yang sudah disuling sama Tirtamas yang belum disuling itu lain. Iya. Yang belum disuling yang masih alami ini sudah diisi kekuatan untuk
memberikan pengaruh-pengaruh jahat. Juga untuk kesumbangan yang lainnya juga bisa. Mudah-mudahan inilah ya. Tapi kalau masalah membutuhkan pasti ada dari teman-teman kita, penonton kita ini pasti ada yang memang menanyakan untuk hal-hal seperti itu Pak Kardi. Jadi kalau punya kan apa istilahnya untuk medis ya. Dan teman-teman banyak yang menanyakan untuk yang non medisnya, alhamdulillah sekali. Ini dengan air yang sama tapi karena dibantu dengan doa dari Pak Kardi ya, mudah-mudahan sih medis non medis ini bisa. Ya, secara airnya saja sudah bisa mengobati non medis. Ya kan? Bang Trimo. Iya, cuman kan yang itu disuling. Yang sekarang saya ya jual itu Tirtamas. Itu insya Allah bisa mengobati berbagai macam penyakit. Tapi itu sudah disuling. Tapi kalau itu belum disuling, masih murni. Masih murni dan dikasih doa sama Pak Kardi. Ya alhamdulillah tadi bisa menetralisir tubuhnya Mas Eko. Bahkan tadi jinnya mengatakan katanya sudah berhasil masuk ke aliran darah Mas Eko. Kenapa apa yang kau masukkan air itu ke dalam tubuhku katanya. Berarti kan alhamdulillah banget tuh dengan berkat lewat doa dari Pak Kardi alhamdulillah bisa berhasil. Gitu. Masa maning-maning Mas Eko. Ya kenang iki kan tadi susah banget. Tapi gini Pak Kardi, misalkan nih air biasa, udah dicoba ya nggak berhasil ya? Kemarin saya kan sudah mencoba dengan air biasa, sebenarnya sebentar. Air biasa di sini maksudnya air dia ngambil ya namanya galon, air sudah dimasak itu karena udah nggak murni ya. Memang sama saja masih air hidup ya, ini juga air hidup. Namanya air hidup apa? Air hidup itu air yang belum dimasak, itu namanya air hidup. Biasanya untuk pengobatan itu pas. Cuman ini kan diambil dari gunung lah yang jarang orang ke situ lah. Bahkan di sini ke situ. Nah, untuk Mas Eko sendiri gimana sekarang yang dirasakan? Ya mungkin masih lemas, butuh waktu istirahat. Ini tinggal berbiasa. Kasihan tapi yang nggak boleh. Tapi kadang kalau kemarin itu ini kayak keluar ya kayak dalam mimpi terus tahu-tahu ada terus lihat ais kecil terus gede terus kecil kayak gitu loh. Apa itu namanya ya? Itu namanya itu halusinasi. Iya itu kayak gitu. Apa Mas Eko sebelumnya ngobat? Siapa tahu ngilusi. Parah banget. Ya udah nih mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu di sini. Jadi mungkin ditutup aja nih ya. Ya udah mungkin teman-teman ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan dari kami semua di sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.